terkait dengan transaksi yang biasa kita lakukan nih. Eh, Misalnya ketika kita transaksi, kita mendapatkan cashback nih Pak. Misalnya kita di toko hijau itu kan sering tuh gitu loh. Nah itu atas cashback tersebut, itu bagaimana? Kan kita bayar misalnya transaksi 500.000 nih. 100.000. Kemudian kita bayar dengan payment tertentu. Oke. Dengan payment metode payment tertentu. Kita mendapatkan cashback 50. Nah ini apakah transaksi ini termasuk transaksi riba nggak Pak? Ya, pertama gini, kalau diskon atau cashback itu berasal dari merchant, itu nggak ada isu. Berarti merchant ngurangin harganya. Iya. Oke. Kalau diskon itu berasal dari provider, si toko hijaunya, orange-nya atau apanya, nggak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah. Tapi kalau diskon itu dari uang elektroniknya, nah ini berpotensi riba. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IAI Podcast, Bincang Santai bersama IAI. Dengan saya Rifki Firdaus. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan akuntan yang menjalankan ibadah puasa. Tema kita hari ini kita akan membahas tentang riba. Tema ini sangat pas dibahas ketika suasana Ramadan kali ini. Kedua juga tema ini sangat relate dengan pekerjaan kita sebagai akuntan. Kenapa relate dengan akuntan? Karena riba ini merupakan prinsip yang dilarang dalam transaksi syariah, di mana prinsip ini telah dikodifikasi di dalam kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan syariah di dalam SHK. Telah hadir di dalam studio kita narasumber Bapak Muhammad Teguh Bagus Pravira. Selamat datang Pak Teguh. Terima kasih Mas Rifki. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, sedikit mengenai profil beliau ya. Saat ini beliau merupakan anggota DSAS IAI, ex officio DSN MUI. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN MUI. Selain itu, beliau menjabat sebagai Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS di beberapa lembaga keuangan syariah. Beliau juga merupakan Independent Financial Planner, Estate Planning Specialist, dan Islamic Finance Specialist. Beliau menyisakan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan menyelesaikan pendidikan S2 Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Jakarta. Oke Pak, mungkin kita bahas diskusi kita nih. Pertama ketika KPSAK lah gitu. Sebelum kita pembahasan lebih dalam, kita tanyakan dulu definisinya apa gitu. Nah, riba itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, riba secara bahasa sebenarnya artinya bagus banget. Bertambah, tumbuh, berkembang, itu tuh arti bahasanya. Jadi mirip ke kata berkah dong Pak, bertumbuh, berkembang. Ya, tapi beda sisi. Ini kalau secara bahasa ya. Oke, tapi secara istilah, setidaknya ada dua definisi. Yang pertama, sering istilahkan di fikih itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, berarti ada kata-kata akadnya pinjam meminjam nih. Setiap pinjam meminjam yang diperjanjikan adanya tambahan, itu adalah riba. Ini definisi yang pertama. Jadi minjem uang, kemudian dijanjiin adanya tambahan, maka itu riba. Definisi kedua adalah transaksi barang-barang ribawi yang dilakukan tidak secara tunai atau dilakukan dengan nilai yang berbeda terhadap barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum, garam, dan beberapa makanan yang masuk dalam kategori barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi kalau dipertukarkan, misalkan emas dengan emas, perak dengan perak, maka nilainya harus sama, gramasinya harus sama, dan harus dilakukan secara tunai. Ya. Nah, tapi kalau emas dengan perak dipertukarkan, boleh nilainya tidak sama, ya dong, emas sama perak kan beda ya. Boleh nilainya tidak sama, tetapi harus tunai. Nah, implementasinya hari ini untuk definisi yang kedua ini kayak kita tukar mata uang. Kalau rupiah dengan rupiah, maka nilainya harus sama.
meskipun yang satu 100 ribuan, yang satu recehan. Ini minta lagi lebaran, benar nggak? Nah ini yang sehari-hari mungkin banyak dilakukan, orang nggak sadar nih, ternyata ini termasuk kategori riba. Rupiah dengan rupiah, kalau dipertukarkan itu harus secara sama nominalnya. Nominalnya sama dan secara tunai. Artinya kalau 100-an ribu nilainya 1 juta ditukar dengan 5 ribuan, yang nilainya juga harus 1 juta. Begitu berbeda, maka itu masuk kategori riba jenis yang kedua. Kenapa uang? Karena uang dianalogikan atau dalam fikihnya dikiaskan dengan emas dan perak. Tapi kalau rupiah dengan dolar, kan nggak harus sama. 1 rupiah 1 dolar mah kita bahagia banget yang ngasih. Nah tapi boleh 1 dolar ditukar dengan misalkan sekarang 15.000 rupiah. Kan gitu. Nah, ini sehingga terjadi perbedaan nilai, tetapi harus tunai. Maka implementasinya di transaksi keuangan hari ini, transaksi keuangan mata uang secara syariah harus dilakukan secara tunai atau maksimal secara spot, tidak forward. Nah begitu forward nanti ada transaksi forward secara syariah seperti apa arti isinya. Kalau langsung forward seperti yang biasa dilakukan, yaitu jatuhnya masuk dalam kategori yang riba juga karena waktunya tidak sama. Karena dalam hadisnya disebutkan faidah talafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau emang jenisnya beda, emas dan perak beda, maka silahkan tunaikan transaksinya sesukamu, nilainya sesukamu, tetapi harus dilakukan secara tunai. Jadi 2 definisi tentang riba itu. Iya, benar nih Pak. Tadi Bapak sebutkan terkait dengan tukar menukar mata uang ya Pak. Kan tukar menukar mata uang itu juga ada 2 kurs ya. Kurs beli, kurs jual. Itu kan akan menimbulkan selisih juga tuh Pak. Gak ada kurs yang tengah yang diberikan dalam transaksi ya. Itu selisih tersebut apakah termasuk riba atau tidak? Enggak. Karena itu kan harga pasar. Harga yang disepakati. Ketika saya membeli dengan harga sebutlah misalkan dolar itu 15.000, maka saya membayarnya dengan 15.000. Ya. Itu kan satu transaksi selesai itu. Ya kan? Kemudian masuk ke transaksi kedua, saya mau jual nih. Harganya misalkan 14.900 misalkan gitu. Itu kan transaksi yang terpisah dengan transaksi yang pertama. Jadi itu udah 2 transaksi yang berbeda. Dan penetapan harga kan harga pasar. Dan ketika harga pasar itu kan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi. Oke, jelas Pak. Terus Pak nih pertanyaan kedua nih. Kenapa riba itu dilarang dalam Islam? Simply riba dilarang karena nas Al-Quran mengharamkan itu. Gitu. Jadi sebetulnya Mas Rifki dan para akuntan semua, riba dalam syariah itu kan ada kaidah al aslu fil muamalati al-ibah hatta yadulad dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya semua transaksi dalam muamalah, artinya bukan hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan manusia dengan sama manusia, itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ada sebuah tafsir Ibnu Asyur mengatakan bahwa sejatinya yang dilarang dalam muamalah itu cuma satu, yaitu aklul mal bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, gitu. Nah, kemudian dijabarkanlah dalam sebuah kitab yang dimaksud dengan batil di situ adalah transaksi yang manusia dengan akalnya sendiri itu menyatakan bahwa itu batil. Itu klaster pertama. Ada 3 klaster. Jadi klaster yang pertama batil itu adalah yang manusia sendiri sadar bahwa itu adalah ya nggak usah pakai dalil juga, itu ngambil haknya orang lain. Contoh mencuri, merampok, merampas, nyopet, itu kan ngambil haknya orang lain. Itu nggak usah pakai dalil juga orang udah paham. Klaster kedua yang disebut batil adalah yang kebatilannya dinas dalam Al-Quran, termasuk riba. Mungkin secara karena kita udah terbiasa, masyarakat kita udah terbiasa menggunakan riba, sehingga ada yang mengatakan begini, Pak, sah-sah aja dong saya ngambil tambahan atas pinjaman yang saya berikan kepada orang lain. Karena saya yang punya uang kehilangan opportunity untuk menggunakan uang itu, sementara orang itu yang tidak memiliki uang bisa menggunakan uang tersebut. Sehingga saya yang kehilangan opportunity boleh dong ngecas. Sehingga saya dapatin benefit dari saya punya uang tapi saya nggak bisa pakai. Tapi transaksi ini kata Al-Quran ini terlarang atau masuk dalam kategori batil. Nah sehingga masuk klaster kedua nih, kebatilannya bukan dari logika, tapi kebatilannya dari nas Al-Quran, termasuk judi dan sebagainya. Nah yang klaster ketiga adalah fatwa ulama atau yang merujuk kepada pandangan ulama.
ulama menyatakan ini transaksi yang terlarang, batil apa enggak. Gitu sih Mas. Oke, berarti kalau sampai sini saya menyebutkan dalam kita sepakat nih Pak, kalau bunga bank itu sebenarnya riba ya. Ya. Riba. Oke, jadi itu dilarang. Ya. Pertanyaannya, ketika bank syariah beroperasional tidak menggunakan riba, dia mendapatkan keuntungan itu dari mana? Transaksi di perbankan konvensional itu transaksinya pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Ya. Meskipun Anda pinjam rumah itu pinjam uang itu untuk beli rumah. Iya. Ya. Tapi transaksi utamanya adalah pinjam uang. Bukan beli rumah. Bukan beli rumah. Ya, seorang mau KPR secara konvensional, dia pinjam uang sebutlah 500 juta untuk beli rumah. Jadi transaksinya pinjam uang senilai 500 juta. Penggunaannya baru beli rumah. Nah, kalau transaksi pinjam meminjam merujuk kepada pengertian riba yang pertama tadi, setiap pinjam meminjam yang diperjanjikan adanya kelebihan, maka itu riba. Pinjam meminjam dengan bank konvensional pasti jelas ada dikasih tambahan. Kebetulan nama tambahannya adalah bunga, maka bunga jadi haram gitu. Meskipun kalau bunga itu berupa mawar atau melati itu kan indah banget, bukan dengan definisi yang sama. Sehingga tambahan itu jadi riba. Lalu bagaimana bank syariah beroperasi supaya bank syariah dapatin untung? Ya kan bank syariah bukan lembaga sosial yang menjamin nggak pakai pendapatan. Nah, bank syariah ada risiko juga. Ada bank syariah, lembaga keuangan syariah seperti lembaga pembiayaan itu transaksinya tidak menggunakan transaksi pinjam meminjam. Transaksinya yang dilarang kan pinjam meminjam ada kelebihan. Kalau jual beli boleh untung nggak? Boleh secara syariah. Maka dalam Al-Quran disebutkannya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang kadang-kadang secara matematika sama. Contoh gini, pinjam uang 500 juta, dikasih pinjaman dengan bunga selama sebutlah berapa, 5 tahun, 200 juta misalkan gitu. Misalkan 200 juta. Maka ngembalinya 700 juta. Bank beli rumah dengan harga 500 juta dijual kepada nasabah dengan harga 700 juta. Nilainya sama kan? Sama-sama 700. Yang satu pinjam uang dibungain 200, yang satu banknya beli rumah kemudian dijual kepada nasabah, sama-sama untungnya 200. Kelebihan 200 di transaksi pinjam meminjam namanya riba, ya. Tapi kalau kelebihan 200 dari transaksi jual beli namanya laba. Kan beda nih. Sama-sama 200. Sehingga kadang-kadang ada orang mengatakan bank syariah sama bank konven itu sama aja karena cicilannya sama-sama 5 juta misalkan gitu. Nah, syariah atau tidak syariah tidak dinilai dari harga, tidak dinilai dari jumlah cicilannya, tapi prosesnya apa. Nah, sehingga bank syariah tidak pakai bank pinjam meminjam, pakainya jual beli. Pakainya misalkan nasabahnya perlu untuk menggunakan memanfaatkan barang sewa menyewa atau ijarah atau kerjasama bagi hasil. Nasabah punya usaha, bank syariah kasih modalnya atas hasil usahanya nasabah yang tentu sudah diverifikasi, hasilnya berapa dibagi hasilkan kepada bank syariahnya. Sehingga dengan demikian maka bank syariah dapat untung. Sisi lain, bank syariah karena dananya ini dari dana DPK, dari dana nasabah yang nabung, yang deposito, yang naruh uang di bank, yang bentuknya misalkan giro atau tabungan atau deposito, kan dia mendapatkan uang. Artinya dia memutar uangnya nasabah, maka dia berbagi hasil juga dengan nasabah dana pihak ketiga atau nasabah yang naruh di giro tabungan deposito. Sehingga pakai sistem yang bagi hasil. Sehingga yang digunakan bukan pinjam meminjam. Karena kalau pinjam meminjam adanya tambahan jatuhnya riba. Jadi yang digunakan transaksi misalnya kayak jual beli gitu ya Pak, menyewa dan sebagainya ya. Betul. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kita dalam transaksi syariah kita nggak bisa melihat ujungnya saja, tapi dari prosesnya aja. Mungkin di ujungnya aja bisa sama persis, baik itu harga ataupun cicilannya. Tetapi dari prosesnya itu yang berbeda ya. Tepat banget. Karena syariah itu diproses, bukan di result. Ya, orang sama-sama mengaku sholat. Yang satu prosesnya benar nih, takbiratul ihram, ruku, sujud, bayan. Kita hukumi dia udah sholat. Ada orang olahraga nih, mungkin gerakannya sama, tapi itu nggak sholat.
Kan gerakan, karena prosesnya beda, ada takbiratul ihram dulu, ada niat dulu, takbiratul ihram, ruku, sujud itu teraturnya ada ketentuannya. Fikih itu memang proses, bukan result, bukan hasil, bukan hasilnya. Oke, tadi Bapak sempat mention terkait dengan bagi hasil ya, bukan syariah. Sebenarnya bagi hasil itu apa sih Pak? Nah kan ada bagi hasil, apakah ketika ada kerugian tadi itu apa ada bagi kerugian gitu loh? Apa gimana konsepnya Pak? Oke, prinsipnya bagi hasil adalah dibagikan apa yang dihasilkan. Iya. Hasil bisa positif, bisa negatif. Ya kan? Gitu. Prinsipnya kan gitu. Oke, Mas Rifki punya usaha. Mas Rifki bilang sama saya, Pak Teguh saya perlu modal nih, sebutlah 100 juta. Oke, saya modalin nih. Saya modalin 100 juta. Mas Rifki putar dengan usahanya Mas Rifki, dana modal dari saya, menghasilkan nih, kita bagi hasil ya. Katakan menguntungkan 10 juta dalam 1 tahun misalkan gitu. Kita bagi hasil 5 juta atau kita sepakat dari awal pakai nisbah bagi hasil 50-50. Oke, maka saya dapat 5 juta, Mas Rifki dapat 5 juta juga. Ternyata di tahun berikutnya menghasilkannya 15 juta, maka saya dapat 7,5, Mas Rifki dapat 7,5. Iya. Yang berikutnya adalah rugi, misalkan gitu. Rugi, gimana cara bagi rugi? Coba baginya gimana? Gimana? Cara baginya adalah ketika rugi itu berarti nilai modalnya berkurang. Oh. Ya enggak? Iya. Saya kasih modal 100, yang namanya rugi ternyata asetnya tinggal 90. Itu rugi enggak? Rugi. Ya kan? Kalau rugi dibagikan susah nih, tapi digambarin gitu kan lebih clear. 90. Dalam syariat disebutkan bahwa ar-ribhu bima tafaqa wal khasaratu biqadril mal. Apabila terjadi keuntungan, boleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Contoh kesepakatan kita 50-50. Wal khasaratu biqadril mal. Apabila terjadi kerugian, ya, pembagiannya sesuai dengan porsi modalnya. Sebutlah 100 juta itu 100% punya saya. Mas Rifki cuman kerja aja, nggak chip in modal gitu kan. Maka nilainya 90 itu punya saya semua. Ya, artinya kerugian 10 itu saya yang cover. Oke. Kerugian 10 saya yang cover. Ketika kita misalkan saya 50, Mas Rifki 50, ya berarti 90 itu bagi 2. 45 punya saya, 45 juga punya Mas Rifki karena porsi kita sama. Tapi kalau porsinya beda misalkan saya 80, Mas Rifki 20, tinggal 90. Berarti kan ruginya 10%. Berarti saya tinggal 72, Mas Rifki tinggal berapa tadi? 18 gitu. Nah ini. Jadi kayak gitu. Nah tetapi mungkin saya nggak akan, kalau saya nggak kenal Mas Rifki, saya nggak akan masuk ke Mas Rifki modal 100 juta. Maka kunci utamanya kita saling percaya. Kalau nggak percaya, Mas Rifki boleh. Ini sesuai dengan fatwa DSN MUI mengatakan, Pak Teguh invest di saya 100 juta. Saya jamin 100 jutanya nggak akan berkurang. Kalau itu jaminan itu munculnya dari si pengelola, dalam syariat dikenal dengan mudharib, gitu, maka itu boleh. Artinya kalau toh pun terjadi kerugian, paling nggak duitnya si sohibul mal atau investor itu tadi akan utuh, nggak dapat bagi hasil, tapi utuh. Tapi dengan ada penjaminan. Tapi penjaminan itu tidak boleh diminta oleh yang punya dana. Ya nggak boleh diminta oleh punya dana. Jadi benar-benar atas inisiatifnya si pengelola usaha, saya akan jamin. Yang nggak boleh juga ngejamin hasil. Mas Ri bilang, Pak Teguh investasi di saya 100 juta, saya kasih deh bagi hasil setiap bulan pasti 1 juta misalkan gitu. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena kayak menjamin keuntungan. Kayak menjamin keuntungan jadi jatuhnya riba tuh. Karena kayak minjemin uang tapi ada tambahan ya nggak? Gitu sih. Kalau menjamin kerugian dalam tanda kutip tadi itu boleh ya Pak, diperkenankan ya. Gimana? Menjamin kerugian kita. Menjamin dari kerugian. Dari kerugian. Pokoknya kalau menjamin kerugian nggak mau, pasti rugi tuh Mas. Menjamin dari kerugian walaupun sebenarnya ada terjadi rugi berarti mudharibnya yang akan menanggung gitu ya. Tapi nggak boleh diminta oleh sohibul mal. Tidak boleh diminta ya. Tidak boleh diminta. Harus atas inisiatifnya sendiri. Jaga ke dalam nih supaya timbul kepercayaan untuk awal gitu sih. Oke Pak. Nah saya tanya ke pertanyaan lain Pak. Terkait dengan kehidupan. Ya transaksi yang bisa kita kerjakan, lakukan gitu loh. Terkadang kita kan juga melakukan
transaksi dengan kartu kredit Pak. Mungkin kita di toko di marketplace yang biru, yang hijau atau apa itu terkadang ada program dari kartu kredit, misalnya pembayaran kurang dari 3 bulan itu 0%. Nah, penggunaan kartu kredit itu sebenarnya yang tanpa adanya tambahan tadi, tanpa biaya administrasi ataupun tambahan apapun, apakah itu termasuk transaksi ribawi atau enggak ya Pak? Ya, prinsipnya gini, kalau tidak ada tambahan dengan bungkus apapun, ke administrasi atau apa, yang penting nggak ada tambahan. Gitu. Tapi juga perlu hati-hati. Misalkan kalau nggak pakai nyicil dapat diskon, tapi kalau pakai nyicil nggak dapat diskon. Berarti kan harusnya harganya lebih murah after diskon kan, kalau cash kan. Berarti ada benefit tuh yang kita bayarkan atau benefit yang diterima oleh pemilik atau si lembaga keuangan tersebut gitu kan. Paling aman sih Mas Rifki, kita pakai kartu kreditnya Bank Syariah atau kartu syariah lah ya, gitu itu paling aman sih. Jadi kalau kita menggunakan transaksi dengan kartu kredit konvensional walaupun sebenarnya tidak ada mengandung riba dan transaksi tersebut kayak pada kedai saya tadi tidak ada diskon yang dipotong gitu, itu sebenarnya secara prinsip bukan ribawi tapi lebih baik dihindarkan gitu. Betul. Terus selanjutnya nih Pak, masih terkait dengan transaksi yang biasa kita lakukan nih. Misalnya ketika kita transaksi kita mendapatkan cashback nih Pak, misalnya di toko hijau itu kan sering tuh gitu loh. Nah itu atas cashback tersebut itu bagaimana? Kan kita bayar misalnya transaksi 500.000 nih, 100.000, kemudian kita bayar dengan payment tertentu, dengan payment metode payment tertentu, kita mendapatkan cashback 50. Nah ini apakah transaksi ini termasuk transaksi riba nggak Pak? Ya, pertama gini, kalau diskon atau cashback itu berasal dari merchant, itu nggak ada isu. Berarti merchant mengurangin harganya. Iya. Kalau diskon itu berasal dari provider, si toko hijaunya, orange-nya atau apanya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau diskon itu dari uang elektroniknya, ini berpotensi riba. Ya, maka kita harus cari tahu ini cashback dari mana nih. Bisa saja memang cashback karena menggunakan payment tertentu, karena dananya akan langsung masuk, sehingga cashbacknya itu berasal dari tokonya, dari providernya, dari penyelenggara marketplace-nya. Itu nggak masalah. Atau dari merchant-nya, itu nggak masalah. Tapi kalau dari tempat uang kita taruh di sana, kan kita ada uang yang kita simpan di sana kan? Iya. Kalau pakai uang elektronik itu kan ada uang di sana, ada uang mengendap di sana, mungkin kita dapat benefit gara-gara uang mengendap di sana, itu ada potensi riba di sana. Kita harus cari tahu dulu apakah ini, misalkan kita pakai moda transportasi yang online itu kan? Iya. Nah, kan kita bayarnya udah pakai uang elektronik yang ada di saldo situ kan? Gitu kan? Nah itu kalau diskonnya itu dari provider moda transportasinya, gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu kan 2 PT yang berbeda tuh, yang e-money-nya atau uang elektronik kan 2 PT yang berbeda. Kita ada kok keterangannya ini diskon dari yang mana. Itu jadi kita sebenarnya ketika mendapatkan diskon itu kita harus cari tahu dulu gitu ya. Kan ada keterangannya kan ini diskon karena apa, dari mananya gitu. Jadi kalau memang itu di diskon tersebut atau cashback tersebut diberikan oleh e-money yang kita gunakan atau e-wallet yang kita gunakan, itu berpotensi adanya riba ya. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Ya, kalau ataupun mau diambil, salurkan ke dana sosial. Gitu. Ya, kalau ini kan sayang juga. Ya, kan itu udah fasilitas. Kita ambil tapi ya kita compensate aja dalam sebulan, kira-kira kita pakai diskon-diskon gitu berapa sih, kan paling cuma 5.000, 3.500 gitu. Itu besar Pak. Tapi lama-lama banyak, maka kita compensate aja, kita keluarkanlah setiap bulan sekali kita sedekahin. Bukan sedekah sih, pembersihan dari harta yang bisa jadi masuk ke dalam ke kepemilikan kita di rekening kita gitu. Makanya kita keluarkan aja setiap bulan, kita sedekah ke masjid kayak kemana kayak. Oke, terkait Pak, sekarang saya mau tanya terkait dengan investasi ya. Nah, investasi juga terkadang juga riba itu nggak bisa dielakkan ya, terutama untuk konvensional nih. Konvensional, misalnya yang sering terjadi adalah riba itu kalau sependek pemahaman saya itu ada di obligasi ya.
di obligasi. Kalau di syariah itu kan ada kita namanya obligasi syariah atau sukuk ya. Ya. Nah perbedaannya itu apa sih Pak? Kalau kita di obligasi kita dapat bunga, kita sebagai investor kita terima bunga. Nah kalau di di sukuk itu apakah kita menerima bunga atau apa Pak skema dari sukuk tersebut sehingga kita terbebas dari yang namanya riba tadi? Oke. Definisi obligasi adalah surat utang. Iya. Clear banget. Clear. Jadi transaksinya adalah utang piutang. Pinjam meminjam uang. Diperjanjikan adanya bunga. Istilahnya kupon. Kalau kupon kan istilah netral gitu kan. Di sukuk juga pakai istilah kupon. Kupon yang diterima atau bunga yang diterima karena kita ngutangin. Kita sebagai investor ngutangin kepada issuer, penerbit obligasinya gitu kan. Nah, sementara sukuk dulu namanya obligasi syariah. Itu di fatwa didefinisi ulang. Obligasi syariah bukan surat utang syariah. Obligasi syariah adalah surat investasi berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan issuer untuk mengembalikan pokoknya pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasilnya sesuai dengan jangka waktunya. Periode pembayaran kuponnya, periode pembayaran imbal hasil. Kalau imbal hasil kan bisa bagi hasil, bisa atas sewa dan sebagainya gitu. Nah, sehingga perbedaannya akad di sukuk. Nah, karena dulu pakai istilah obligasi syariah dan banyak bikin confusing, membingungkan, maka akhirnya pakai istilah sukuk. Sukuk adalah efek syariah, kan gitu kan, surat berharga syariah. Istilahnya kan bukan surat utang, ini surat berharga syariah. Nah, surat berharga syariah dapat dipastikan transaksinya atau akadnya bukan utang piutang. Bisa yang tadi berbasis bagi hasil, akadnya mudhorobah, atau belakangan ada musyarakah, ada berbasis ijarah, sewa menyewa. Jadi issuer menyewakan barang, menyewakan objek ke investor, katakan dengan nilai 500 miliar misalkan gitu. Kemudian oleh investor aset ini disewakan ke end user misalkan. Dengan harapan selama 5 tahun bisa mendapatkan misalkan 800 miliar. Nah, ini dikuasakan kepada emiten untuk melakukan penyewaan ke end usernya misalkan gitu. Sehingga setiap ada pembayaran diteruskan kepada investor secara periodik misalkan 3 bulanan. Atau 6 bulanan sama kayak pembayaran kupon dengan rate tertentu. Itu pakai ijarah. Kalau bagi hasil demikian pula. Investor kasih modal kepada issuer, penerbit sukuk. Kemudian penerbit sukuknya mengelola usahanya. Sehingga setiap berapa bulan sekali, 3 bulan sekali dia berhitung returnnya berapa bagi hasilkan kepada investor. Sehingga kupon yang diterima dalam sukuk itu isinya adalah bagi hasil atau imbalan ijarah, imbalan sewa. Nah, ada belakangan yang juga ada akadnya wakalah, dikuasakan dana yang dimiliki oleh investor dikuasakan kepada issuer, penerbit untuk mengelola dana tersebut. Semua returnnya adalah buat investor. Gitu. Nah, itu imbal hasil juga return dari pengelolaan dana yang dikelola oleh si penerbit sukuknya. Oke Pak, sekarang kita bergerak ke sektor lain. Di asuransi nih Pak, asuransi juga kan kita ada asuransi syariah, ada asuransi konvensional. Nah kalau terkait riba sendiri, itu di asuransi itu ada nggak sih Pak? Ada ketika dananya diinvestasiin. Investasinya ke instrumen-instrumen yang bukan instrumen syariah, maka jadinya riba. Tapi akad sejatinya di di asuransi itu adalah akadnya lebih banyak ke gharar. Ke gharar. Nah, mungkin perlu tema khusus tentang. Boleh Pak. Tentang riba. Iya. Nah, gharar, kemudian transaksinya jual beli risiko. Jual beli risiko. Ya, risiko kan nggak jelas. Padahal namanya jual beli itu harus jelas. Barangnya apa, harganya berapa harus jelas, namanya jual beli itu. Ya. Sementara kalau risiko adalah suatu hal yang nggak jelas. Harganya jelas, tapi risikonya nggak jelas. Maka dalam asuransi konvensional itu terjadi pengalihan risiko atau jual beli risiko. Tapi kalau di syariah, sharing risiko. Maka dalam syariah, asuransi syariah itu terjadinya gharar dalam transaksi yang sifatnya sosial. Dan itu dibolehin. Bukan transaksi yang sifatnya komersial atau jual beli. Gitu. Jadi gharar dalam konteks sosial akad yang digunakan di dalam transaksi asuransi syariah
itu diperkenankan ya Pak? Contohnya begini, gharar itu kan satu hal yang nggak jelas. Nggak jelas ya. Mas Rifki mau kasih hadiah kepada seseorang, Ya. dibungkus rapi, nggak tahu kan isinya apa. Itu gharar nggak? Gharar sih. Itu gharar. Tapi boleh nggak ngasih hadiah? Boleh. Boleh, karena transaksinya bukan transaksi yang sifatnya komersial. Mas Rifki mau kasih surprise nama istri ini, kan nggak dikasih tahu isinya apa. Terus istrinya kan nggak bisa komen, Mas itu gharar, ini gharar, tapi dibolehin. Karena transaksinya sosial, nyumbang, hibah. Termasuk kita mau nyumbang ke masjid, Pak mau nyumbang berapa? Ya nanti saya transfer ya, itu saya nyumbang. Itu kan nggak jelas mau nyumbangnya berapa. Tapi itu boleh nggak? Boleh, karena hibah itu boleh nggak jelas. Hibah, hadiah itu boleh nggak jelas. Boleh gharar di sana. Gharar untuk transaksi sosial dibolehkan, tapi kalau untuk komersial, untuk jual beli khususnya, nggak boleh gharar. Maka larangan gharar itu hadis nabinya, nahan Nabi SAW an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasul melarang jual beli dengan cara melempar batu atau barang yang kita ini, dan Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Artinya yang spesifik yang dilarang itu ya jual beli yang mengandung gharar. Kalau ngasih hadiah ya boleh, nggak jelas. Ya mau ngasih hadiah anak, surprise ke rumah, tiba-tiba ngasih oleh-oleh apa, kita boleh-boleh aja. Nggak jelas, tapi itu boleh. Karena transaksinya sosial. Oh, jadi kalau di asuransi syariah, di bidang asuransi sebenarnya lebih banyak ketidakhalalan itu di bagian gorornya Pak, daripada ribanya ya. Porsi terbesarnya tersebut ya. Betul, goror karena transaksinya transaksi komersial, jual beli, risiko. Oh, oke, cukup jelas Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai penutup. Jadi hal apa aja nih Pak yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjebak dalam suatu transaksi yang mengandung riba? Ya, pertama kalau toh kita mau sesuatu yang menguntungkan, yang menghasilkan, jangan pernah menggunakan transaksi pinjam meminjam. Termasuk kita lagi punya usaha nih ya, pinjamin uang deh saya untuk modal, nanti saya kasih tambahan keuntungan segini, berarti kan menjanjiin tambahan deh. Iya. Tapi kalau menjanjikan tambahan yang tidak disebutkan berapanya itu boleh? Maksudnya? Tadi kan menjanjikan segini, misalnya anggaplah 100.000 atau berapa persen gitu loh. Tapi kalau dibilang nanti saya tambahin, tapi kita nggak nyebut. Tetap aja riba. Dari plus gharar ya. Tapi gini, bedakan antara menjanjikan dengan tidak menjanjikan. Jadi misalnya ini, saya pinjam uangnya Mas Rifki 100 juta. Kemudian nggak ada perjanjian tambahan nih. Kemudian saya ngembaliinnya lebih ke Mas Rifki. Kok lebih Pak Teguh? Ya udah buat Mas Rifki. Saya bilang gitu kan. Berarti kan tidak diperjanjikan. Itu boleh. Karena yang dilarang itu diperjanjikan. Kalau tidak diperjanjikan boleh. Bahkan dianjurkan sama Rasulullah. Khairukum ahsanukum qadha. Sebaik-baik kalian adalah yang apabila membayar kewajibannya dengan lebih baik. Kewajibannya cuma 100 juta. Tapi saya sambil kasih hadiah, kasih handphone 1, kasih apa, mangga atau kasih apa gitu ya. Ketika sambil balikin itu. Tidak diperjanjikan boleh, tapi kalau diperjanjikan jatuhnya riba. Oh, itu. Keren Pak. Sangat jelas sih Pak. Diskusi kita hari ini terkait dengan riba. Mungkin nanti kayaknya perlu section lagi ya terkait dengan maisir, gharar dan sebagainya itu, karena memang hal tersebut sudah ada di dalam KDP yang sudah kita adopsi dan itu harus kita pahamin sebagai akuntan agar transaksi yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah. Karena kita sebagai akuntan harus paham transaksi syariah, karena transaksi syariah itu merupakan sesuatu hal yang dapat kita gunakan alternatif transaksi ya. Dan akuntansinya itu pun juga berbeda. Dan akuntan walaupun ini transaksi syariah, walaupun dia tidak bekerja di dalam suatu lembaga syariah, dia harus paham juga gitu. Terima kasih Pak Teguh atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali, atas sharing knowledge-nya, pengalamannya. Kita sebagai akuntan harus mau untuk menambah wawasan dan mulai mempelajari mengenai prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu keunggulan kita untuk dapat bersaing dengan akuntan global. Hal ini penting karena transaksi syariah merupakan alternatif atau pilihan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Pencatatan akuntansinya pun akan berbeda dengan akuntansi yang non-syariah. Semoga ilmu ini berkah buat kita semua yang mendengarnya. Buat seluruh akuntan Indonesia yang ingin belajar lebih banyak terkait dengan akuntansi syariah, yuk kunjung ke website IAI, knowledge
www.iaiglobal.or.id. Di sini ada banyak banget pelatihan yang topiknya mengenai syariah. Kita juga rutin menyelenggarakan PSAK Syariah for Academics, juga ada regular accounting syariah discussion atau rasyid yang kita telah lakukan selama beberapa tahun terakhir. Untuk selalu update soal akuntansi, kalian bisa follow seluruh sosial media IAI, baik dari Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, ataupun YouTube channel IAI. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Rifki Firdaus undur diri dari podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.